Halo, halo semuanya. Halo guys. Oke, general reading. General reading ya. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok ya. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Oke, yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya, langsung aja. Kali ini temanya tentang orang ini yang kangen banget sama kamu ya. Apa yang membuat dia rindu berat sama kamu? Cie. Jadi kita lihat yang membuat dia kangen banget sama kamu, kayak gitu. Oke? Kita lihat ya. Oke, tada. Wah. Jadi aku ngerasa ya, kamu ini punya energi healing. Kamu ini punya energi ketenangan, kedamaian, bahkan penyembuhan gitu. Mungkin dia ngerasa sebenarnya tenang ya, damai bersama kamu. Atau ada yang ngerasa cocok sama kamu, ada yang ngerasa klop, ada yang ngerasa lengkap ya dengan kamu, atau ngerasa connect ya. Ada yang ngerasa terkoneksi gitu sama kamu. Jadi kayak gimana ya? Ya cinta kan nggak bisa memilih ya. Ya sama kayak kalau senang sama kamu, ya senang sama kamu. Kayak gitu. Tapi bisa juga memang ini energimu energi positif, energi healing, energi ketenangan, kedamaian. Jadi nggak banyak drama sebenarnya ya. Kamu nggak banyak tingkah gitu. Ya walaupun hidup ini masih ada drama. Cuma ya aku sih ngerasanya kamu nggak terlalu bertingkah. Tidak berlebihan ya bertingkah gitu. Kemudian aku ngerasanya kayak kamu itu mungkin idaman dia juga ya. Ini ada yang ngerasa kamu seperti idaman, kamu seperti orang yang sebenarnya dia cari-cari selama ini gitu. Misalnya mungkin kamu orang yang berbeda dari yang lainnya, kamu orang yang mungkin tidak terlalu duniawi gitu ya. Kamu orangnya mungkin tulus-tulus aja, ikhlas-ikhlas aja. Kamu orangnya nggak pamrih gitu, kamu nggak banyak nuntut. Atau sama kamu tuh rasanya adem ya. Rasanya kayak ya kamu itu mau berkorban loh, kamu mau berjuang, kamu mau ngelakuin ini, ngelakuin itu sepenuh hati gitu ya, untuk dia, untuk yang tercinta ini gitu, untuk yang kangen ini ya sama kamu. Jadi dia ngerasa kamu idaman. Ada juga yang merasakan kayak apa ya, harusnya aku ketemu kamu sejak dulu, harusnya kita dipertemukan sejak dulu gitu, soalnya aku mencari-cari orang seperti kamu. Ya kayak ngerasa aja seperti itu ya. Oke. Kemudian apa ya, dia tuh ngerasa loh kamu orangnya spiritual ya. Ada yang ngerasa kamu orangnya spiritual gitu. Jadi kalau orangnya spiritual seperti kamu, sudah mengenal dirimu siapa, kamu udah tahu sebenarnya energimu bagaimana. Terus kamu orangnya mau memahami orang lain gitu. Kamu mau memahami dia, memahami mereka. Kamu mau mengerti, kamu mau memahami gitu. Jadi kayak luar biasa sih sebenarnya. Kamu banyak belajar gitu.
Kamu mau belajar, memahami, mengerti. Jadi kayak nggak egois ya, gitu. Cie. Ya dia kangen sih. Kangen dirimu yang tidak egois gitu. Kangen dirimu yang mungkin ya karena kamu udah spiritual gitu, kamu dewasa, kamu bijaksana gitu, ya. Ada yang ngerasain seperti itu. Oke? Jadi kangen aja ya sama orang sebijak kamu. Wah, kita lihat lagi. Oke, ini ada yang kangen dengan dirimu. Karena ada membatasi diri ya. Entah siapa duluan ini membatasi diri. Mungkin kamu rasanya tidak dihargai, kamu rasanya tidak dihormati, kamu tidak diapresiasi, atau dia duluan bertingkah, atau dia batasi diri ya. Jadi kamu membatasi diri juga gitu. Ya, ada yang ngerasain seperti itu ya. Kamu jadi batasi diri, jadi cuek, jadi banyak diam, banyak pasif, menyendiri, atau apa gitu. Ya itu kan bikin kangen ya, bikin rindu sama kamu. Apalagi selama ini, kalau kamu orangnya aktif, kalau kamu selama ini orangnya ceria, kamu mau senyum, mau tertawa, tiba-tiba diam, tiba-tiba batasi diri, menutup diri. Ya kamu dikangenin gitu, kamu dirinduin sama dia. Jadi kayak bertanya-tanya ya, kemana senyumanmu yang dulu, kemana tawamu yang dulu, hihihi gitu. Kemana dirimu yang dulu, yang biasanya inisiatif gitu ya. Kamu kan inisiatif ini waktu itu menebarkan warna-warni di hidup dia. Kamu saat itu orangnya yang menebarkan kasih sayang, menebarkan keceriaan, canda, tawa, bahagia untuk dia gitu. Tapi sekarang kamu nggak mau melakukan itu semua. Kamu nggak mau berbuat apa-apa. Jadi kan dia bertanya-tanya gitu. Mana dirimu yang dulu? Mana? Mana gitu. Oke. Terus yang membuat dia kangen ya, membuat dia rindu. Kamu tuh nggak nyusahin. Kamu tuh nggak pernah ngerepotin. Atau jarang ya ngerepotin. Ini beberapa kalian orangnya mandiri. Kamu bisa gitu ngelakuin beberapa hal, banyak hal sendiri. Kamu bisa berdiri di kakimu sendiri. Jadi kan kamu mandiri loh, nggak nyusahin, nggak ngerepotin. Jadinya dikangenin, dirinduin sama dia. Mungkin dia rasa orang-orang di sekitar dia tuh nyusahin lah. Orang-orang di sekitar dia banyak drama lah. Orang-orang di sekitar dia bikin dia menderita lah. Kamu nggak kayak gitu ya. Jadi kamu dikangenin. Kangen loh. Rindu ya sama kamu yang mandiri, independen gitu. Malahan kamu bawa kebahagiaan. Kamu bawa keuntungan buat dia. Malahan kamu menyenangkan dia, membahagiakan dia, bukan nyusahin dia gitu. Ya. Tuh. Oke. Ini ada yang rindu berat karena nggak komunikasi atau udah sedikit bicara ya. Beberapa ini ya rindunya ya karena udah pasif gitu. Ada yang sudah nggak jaga silaturahmi, nggak jaga komunikasi. Jadi ya udah. Seperti ada benteng, seperti ada blok, seperti ada batasan. Seperti kayak kita tuh udah asing loh gitu. Padahal kita pernah dekat, pernah bahagia, pernah seneng bersama gitu. Tapi kayak udah berubah gitu ya. Ini ada yang kangen segitunya sih sama kamu. Bahkan dia mau ya kayak meratapi keadaan, dia meratapi handphonenya, dia ratapi ponselnya. Ya dia meratapi gitu HP-nya ya. Kayak ya ini HP gak ada interaksi sama kamu gitu. Ini sosial media gak ada interaksi sama kamu. Ya sedih gitu. Maunya seperti dulu kita ngobrol, kita chat atau apa gitu.
pengennya seperti dulu, tapi udah tinggal kenangan ya. Beberapa gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Oke. Kamu tuh orangnya membawa perubahan di hidup dia, ya. Mungkin ini ada orang yang selama ini pola pikirnya sempit ya. Ini ada orang selama ini pola pikirnya ya gitu-gitu aja, atau mindsetnya, cara pandangnya sempit selama ini. Tapi kamu membuka gitu pola pikirnya, kamu perluas mindsetnya, kamu perluas cara pandangnya gitu. Jadi kayak ya dia ngerasa bersama kamu dia bisa berubah lebih baik. Bersama kamu hidup dia bisa lebih positif, hidup dia bisa lebih baik gitu. Atau ada yang rasanya apa ya, kalau sama kamu itu mungkin dia bisa berkembang, bisa maju gitu. Mungkin kalian ada orangnya apa ya, kamu mengarahkan, membimbing ya, atau kamu seperti mengayomi, seperti mengarahkan gitu untuk hidup lebih positif ya. Nah, kamu bikin seperti itu dan dia kangen gitu, dia rindu sama kamu untuk hal kayak gitu. Oke, terus kamu orangnya balance, kamu orangnya seimbang, memberi, menerima gitu. Bahkan apa ya, kayaknya kamu kebanyakan ikhlas, kebanyakan ini sih, kayak ya udah, kalau aku bisa memberi, kalau aku yang bisa berjuang, aku berjuang, kalau bisa aku berbuat sesuatu ya aku berbuat sesuatu gitu. Kamu kayak lebih banyak ikhlas gitu, lebih banyak berjuang, lebih banyak sabar, kamu lebih banyak mengerti, lebih banyak memahami gitu. Kamu pengertian ya, penyayang, sabar. Wah, itu hatimu kayak hati malaikat ya. Ya ada kan di antara kita kayak gitu. Dia kangen, rindu. Ya kangen lah dengan sifatmu itu ya. Terus dia tuh rindu sama kamu, dia rindu kamu yang peka sama dia, kamu yang kayak perasa gitu sama dia ya. Ini kalian ada sih punya intuisi bagus ya, memang mungkin karena kamu udah lebih spiritual, kamu tuh ya pada dasarnya spiritual gitu, spiritual banget. Jadi entah kamu sadari atau enggak, intuisimu tuh dari dulu bagus ya, firasatmu, kata hatimu, feelingmu dari dulu luar biasa ya. Mungkin karena kamu ini ya sensitif juga orangnya, kamu orang yang sensitif, jadi intuisimu pasti tajam ya, intuisimu tajam, firasatmu kuat, jadi kamu peka gitu sama dia. Misalnya dia sedih kamu tahu, dia senang kamu tahu, misalnya dia tidak baik-baik saja kamu memahaminya gitu. Kalau dia tidak baik-baik saja ya kamu mengerti, kamu berusaha memaklumi gitu ya. Dia senang sama kamu kayak gitu, jadi kangen ya, kangen masa-masa kayak gitu. Kangen loh ya, itulah. Kemudian apa ya, dia ngerasa kayaknya cuma kamu yang kenal dia luar dalam ya. Ya menurut dia ya, dia ngerasanya sepertinya cuma kamu kenal aku luar dalam ya. Entah kenapa gitu, seperti udah kenal kamu itu udah lama gitu. Paham gak sih? Ya, saya mengenal dirimu seperti sudah lama. Saya mengenal kamu seperti dari udah zaman kapan gitu ya. Seperti dari zaman kapan ya. Sepertinya kayak udah rasanya lama. Apa iya kita ini pernah dipertemukan di masa lalu? Apa iya kita ini punya hubungan past life, punya hubungan masa lalu gitu. Soalnya kamu tuh nggak asing sebenarnya ya, walaupun kita sekarang asing ya. Walaupun sekarang berjarak, tapi kayak
dari dulu yang aku rasain ya, lihat kamu itu nggak asing sebenarnya, seperti udah kenal lama. Apa kita punya hubungan di masa lalu? Apa kita pernah bertemu di kehidupan sebelumnya gitu? Dia bertanya-tanya gitu. Oke. Terus ya, kamu orang spiritual, sangat spiritual. Oke. Kamu mau belajar mengerti dia, kamu mau belajar memahami dia gitu. Kayak apa ya? Misalnya dia pernah nyakitin kamu. Misalnya dia pernah berbuat buruk gitu. Ya kamu nggak langsung prasangka buruk ya. Kamu tidak mudah berprasangka buruk, kamu nggak mudah suuzon gitu. Kamu lebih kayak ya mencoba gitu belajar atau mempelajari dia. Misalnya dia tuh kalau buruk kenapa ya? Dia kalau menyakiti aku itu gara-gara apa ya? Dia kalau berbuat aneh, bertingkah, kalau toksik itu ya dia kenapa ya gitu. Maksudnya misalnya dia toksik, dia berbuat negatif, itu karena apa ya? Ya kamu mau gitu peduli soal hal gitu. Ibarat kata ya, seseorang bisa bermasalah ya mungkin karena ada masalah dia gitu kan. Misalnya seseorang ini seperti bermasalah, bertingkah, berdrama, mungkin ya karena ada racun di hidupnya. Karena ada masalah, ada isu di hidup dia gitu. Ya kamu berusaha gitu memahami hal-hal kayak gitu. Jadi nggak langsung berprasangka buruk, nggak langsung seuzon gitu. Lebih kayak ya udah, ya kalau aku masih bisa sabar ya aku sabar, aku berusaha mengerti, berusaha pahami kira-kira kalau dia begini karena apa ya, kalau dia begitu karena apa ya, gitu ya. Sebelum kamu sampai titik paling lelah gitu ya, sebelum kamu sampai di titik yang capek ya. Kalau kamu udah capek, udah lelah ya kamu bodo amat sih. Jadi ya seperti itu kan. Kalau kita masih sabar, masih bisa ngerti ya kita ngerti gitu. Mencoba memahami ya. Tapi kalau udah di titik yang lelah, capek ya, udah. Kamu bisa aja sih melepaskan dia gitu. Oke? Kemudian ya dia ngerasa aja kamu orang yang ngangenin ya. Kamu ini orangnya ngangenin. Jadi mudah dirindukan. Kamu eh, mudah membuat dia kangen gitu. Tak kenapa ya? Dia ngerasa aja kamu ngangenin atau gampang dirinduin ya. Mungkin senyumanmu manis ya. Tatapanmu bikin baper ya. Ya bisa aja kamu orangnya manis, kamu orangnya bikin baper, kamu orangnya paling bisa ngebaperin gitu. Ya kalau kamu orangnya penyayang, penuh cinta, sabar, atau apa ya, kalau kamu orangnya seru, asik, lucu, ya kamu dirinduin lah, dikangenin gitu, ya kan, hihihi gitu. Seperti itu. Oke, kemudian ini ada yang rasanya kamu ini udah seperti bagian dari hidupnya ya, gitu. Entah karena apa, memang beberapa ini ngerasa kamu orang yang pernah berjasa ya. Beberapa ngerasa kamu orang yang pernah berjasa, pernah berbuat baik, ya pernah gitu membahagiakan dia. Jadi kamu dirindukan. Tapi ada juga yang ngerasanya kamu orangnya kekeluargaan gitu. Ada yang ngerasa kangen sama kamu karena kamu kekeluargaan gitu. Mungkin kamu family man, family woman, jadi ya kekeluargaan. Sudah seperti keluarga ya. Atau dia ngerasanya udah kenal kamu nih lama gitu.
Mungkin ada yang lama beneran, tapi ada juga yang kayak ngerasa aja di fase demi fase hidup aku itu ada bayangan terus tentang kamu. Cie. Ya, ada seperti itu. Makanya aku bilang tadi ada hubungan past life ya, hubungan masa lalu. Mungkin leluhur kalian punya hubungan di masa lalu. Jadi koneksi leluhur ini kan diwariskan sama kalian. Jadi kalian kayak nggak ngerasa asing, kayak ngerasa udah kenal lama gitu. Ngerti lah. Jadi dia ngerasa gitu. Apa jangan-jangan leluhur kita dulu kenal ya? Apa jangan-jangan leluhur kita dulu punya hubungan? Jadi ya hubungan leluhur ini diwariskan sama kita. Jadi kitanya ngerasa kayak deket gitu. Kayak nggak asing. Kayak seperti keluarga. Ya, tuh. Oke. Kemudian ada yang ngerasa memang kamu orangnya dewasa. Kamu dewasa, keibuan, kebapaan, ya. Tuh. Oke, dia rindu juga ya drama-drama sama kamu. Ya walaupun kamu nggak terlalu drama, kamu nggak terlalu bertingkah. Ya dalam artian kamu ada tingkah, ada drama tapi nggak berlebihan, ya. Nggak lebay sih aku lihatnya. Ya kamu nggak terlalu bertingkah, nggak terlalu drama, ya. Tapi nggak terlalu drama ini bukan berarti nggak ada drama, ya. Drama itu bisa terjadi kan kapan aja, entah saat itu. Saat itu kan ya ada drama dia sama kamu gitu. Apalagi kalau drama itu ulahnya dia, drama itu dari perbuatan dia, ya udah terciptalah drama atau konflik itu, ya kan? Cuma dia rasa rindu begitu. Rindu loh dengar tutur katamu, celoteh kamu, bawelnya kamu. Ya beberapa kalian kan ada nih. Kamu tuh kalau pernah komunikasi, pernah ngomong sama dia, ya banyak mungkin bicara, cerita gitu. Ya dia rindu tutur katamu, dia rindu nasihat kamu, dia rindu ceramah kamu gitu. Beberapa gitu ya. Terus sekarang ya kamu udah diem, sedikit ngomong, bahkan nggak ngomong gitu. Jadi kangen lah. Kangen kamu tuh bersuara. Kamu tuh bersuara dong, ngomong dong gitu. Ya cuma ada yang rasanya ya kamu kayak gitu karena ulah dia. Kamu diam, kamu membisu. Kamu apa ya, diam 1000 bahasa gitu. Ada yang diam 1000 bahasa ya, itu maksudnya. Jadi membisu atau diam 1000 bahasa itu kayak buat dia bertanya-tanya, tapi dia sadari kok semuanya. Dia ngerasanya apa ya, dia ngerasa kayak ya udah, memang ini semua salah aku. Kita begini ya karena aku, kita begini ya karena perbuatanku, kita begini karena aku yang jahat sama kamu gitu. Ini yang rasa bersalah sebenarnya, ingin minta maaf juga sebenarnya, tapi ini kayak dia masih addiction atau terikat dengan sesuatu. Bisa dia terikat sama egonya gitu, bisa dia terikat sama gengsinya, bisa dia terikat sama keras kepalanya, atau dia terikat terhadap suatu keadaan, nggak bisa bergerak, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bicara, ya. Boro-boro ketemu, bicara aja nggak sanggup gitu, nggak mampu, ya seperti itu. Jadi kayak, aduh, pasrah sih sebenarnya. Oke. Kemudian ada yang ini ya, senang sih sama opini-opini kamu, pendapat-pendapat kamu ya. Ini berapa kalian dari cara kamu ngomong aja, kamu tuh orangnya bijak gitu. Dari cara kamu ngomong, dari cara kamu bertutur kata, kelihatan kamu orangnya dewasa gitu.
Terus dari cara kamu bicara, dari caramu bekerja, caramu bertingkah laku, ya kelihatan ya, kamu tuh punya pola pikir yang maju. Kamu tuh kayak orang yang, ya pokoknya luar biasa sih, ya. Kalian ini ada yang luar biasa banget. Kayak kamu tuh seperti orang yang ya bawa dampak positif lah untuk dia maju, untuk berkembang gitu, supaya pemikiran kita nggak gitu-gitu aja, supaya kita nggak begini-begini aja ya. Kamu kan inginnya maju kan, maju terus gitu. Ya seperti itu. Oke. Terus dia ini udah tertarik banget ya sama kebaikan hatimu. Dia tertarik banget sama kamu yang sangat-sangat punya hati nurani ya. Ya, seperti itu. Ada yang terinspirasi, ada yang ngerasa termotivasi ya. Karena kamu jalani hidupmu sebaik-baiknya. Begitu. Misalnya ada orang nyakitin kamu nggak bales gitu ya. Kalau ada orang jahatin kamu maafin gitu. Meskipun kamu batasi dirimu. Kamu orangnya pemaaf sebenarnya. Kamu ikhlas, kamu kayak ya udah, kalau orang jahat ya nggak usah dibales ya, lepasin aja, kamu kayak gitu. Terus kamu belajar ya dengan semua perjalanan hidupmu, termasuk masa lalu yang kamu rasa ada masa lalu yang menyakitkan, ada perjalanan hidup selama ini menyakitkan ya. Kamu belajar bertumbuh menjadi dewasa, kamu belajar bertumbuh jadi bijaksana gitu. Jadi ya kayaknya hidupmu nggak gitu-gitu aja sih. Hidupmu kayak makin lama makin spiritual, hidupmu makin lama makin bijaksana, hidupmu makin lama ya makin berfaedah gitu. Dia ngerasain. Padahal apa ya, kurang apa lagi coba penderitaanmu selama ini, kurang apa lagi coba orang-orang menyakitimu selama ini. Tapi kamu kayak bisa bangkit, bisa bangun lagi semangatmu, bisa bangun lagi hidupmu gitu. Dan akhirnya kamu sampai di titik yang sekarang ya. Kamu sampai di titik yang sekarang udah sangat positif ya. Dan dia sebenarnya salut, dia bangga sama kamu. Bangga pernah kenal kamu ya. Bangga kayak ya kita pernah dekat ya. Itu sih. Kemudian apa ya, dia tuh ngerasanya kamu orang yang benar-benar bermanfaat sih buat semua orang. Kamu benar-benar punya banyak faedah ya. Kamu seperti berguna untuk dunia ini. Kamu berguna untuk dia ya. Dia ngerasain sih dampak positif dari kamu. Kehadiranmu itu kan berarti gitu. Kehadiran kamu bawa cinta, kehadiranmu bawa kebaikan gitu. Dia pernah rasakan kebaikan dari kamu, dia pernah disupport, dibantu, ditolong oleh kamu ya. Dia juga pernah ngerasain ya betapa tulusnya kamu, baiknya kamu. Terus kamu nggak bales perbuatan jahat dia, kamu nggak bales ya perbuatan toksiknya dia gitu. Kamu kayak ya udah nggak ungkit-ungkit lagi semua yang berlalu gitu. Jadi dia senang sama kamu ya. Dan perubahan positif kamu sekarang ya, perubahanmu udah lebih baik saat ini. Itu bikin dia makin kangen, makin rindu ya. Apalagi kamu makin cantik, makin ganteng, duar gitu. Udahlah. Udah. Makin kangen lah gitu. Kan ada orang seperti itu, udah sia-siain kamu nih. Ya dia ngerasa bersalah lah, dia menyesal lah. Terus dia lihat kamu berkembang, dia lihat kamu udah lebih baik, udah lebih cantik, lebih ganteng sekarang, lebih bagus auramu saat ini. Wah, udahlah. Kena tuh mentalnya. Ya kena sih egonya yang besar itu ya. Dan aku rasa beberapa di antara mereka
ini akan tergila-gila sama kamu. Dan orang yang udah tergila-gila gitu bisa obsesi dan akhirnya bisa mengejar kamu. Terus siapa ini ya? Akhirnya ada pengen banget berpasangan sama kamu. Ada yang akhirnya kayak mau memilih kamu menjadi rumah, menjadi ya kamulah yang terakhir buat dia, kamulah yang akhirnya dia pilih menjadi satu-satunya gitu. Jadi ya itulah kalau kita naikin value ya, kita naikin kualitas kita, kita naikkan apa ya, kayak nilai positif kita. Ya akhirnya kita berharga, kita diperjuangkan pada akhirnya gitu. Oke lah. Sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.